Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Nopek di channel Fatih Movie. Dan di cerita kali ini kita masih melanjutkan Dendam Mayit. Cerita ini diambil dari akun Facebook yang bernama 1001 Cerita Al. Untuk teman-teman yang ingin membacanya sendiri langsung bisa mengunjungi di link deskripsi di bawah. Sebelum kita mulai ceritanya, silahkan klik subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa untuk menambahkan komentar di kolom komentar di bawah. Terima kasih, selamat mendengarkan. Keesokan paginya, aku bersiap untuk berangkat bekerja. Hari ini Wiwin memintaku untuk menjemputnya terlebih dahulu, karena ayahnya sedang berada di luar kota. Jadi tidak ada yang mengantarkannya untuk bekerja. Aku merasa senang dan tak keberatan untuk menjemputnya terlebih dahulu, karena hal ini sangat kuinginkan dari dulu. Setelah siap sarapan, aku berpamitan dengan ibuku dan langsung berangkat menuju rumah Wiwin untuk menjemputnya. Setelah beberapa lama, akhirnya aku pun sampai di rumah Wiwin. Wiwin kulihat sudah siap untuk berangkat bekerja. Dia aku dapati sedang duduk di depan rumah sambil bermain handphone. Pandanganku terus terpaku padanya. Entah kenapa rasaku pagi ini wajahnya terlihat sangat cantik. Rambutnya masih basah karena sehabis mandi, dan ia juga menggunakan baju kemeja berwarna merah yang membuatnya terlihat sangat berbeda hari ini. Duh, cantik benar kamu hari ini, Win, ucapku. Cantik dari mana? Biasa aja perasaanku. Iya benar, kamu terlihat berbeda hari ini. Apa mungkin karena aku gak pernah jemput kamu pagi-pagi ya? Kulihat wajah Wiwin terlihat memerah, menahan malu karena terus kupuji. Udah kamu ini memang playboy, jago bener godain cewek, ucap Wiwin. Tapi beneran, aku gak bohong, kamu hari ini terlihat cantik sekali. Dari kan biasanya. Ya udah ya, makasih ini pujiannya. Udah ayo kita berangkat, nanti kita telat lagi. Aku dan Wiwin pun langsung berpamitan dengan ibunya, dan kami berangkat menuju pabrik. Rasanya pagi ini aku sangat bahagia daripada pagi-pagi yang kemarin. Entah kenapa aku juga tidak tahu dengan perasaanku pagi ini. Rasanya angin pagi ini terlalu manja untuk menyentuh kulitku, dan embun terasa sangat sejuk aku rasakan. Setelah beberapa lama memakan waktu perjalanan, akhirnya kami pun sampai di pabrik. Di depan kami bertemu Mandor dan dia menggoda kami berdua, sehingga Wiwin tersipu malu karena godaan dari Mandor. Setelah itu kami pun mulai bekerja. Sebelum aku mulai bekerja, aku melakukan apa yang kakekku tadi malam suruh, yaitu menaburkan air yang ia berikan tadi malam. Saat aku sedang menaburkan air tersebut, Win bertanya padaku, aku sedang melakukan apa? Kamu sedang ngapain, Gung? Oh, ini tadi malam tuh rasanya badanku sakit semua, jadi aku mampir sebentar ke rumah kakekku, dan kakekku suruh menaburkan air ini di sini. Oh ya udah deh, aku masuk dulu ke dalam ya. Kunci gudangnya mana, Gung? Itu ada di dekat kantong jaketku, ambil aja. Wiwin pun membuka pintu gudang dan masuk terlebih dahulu, sementara aku masih menaburkan air tersebut. Namun tak berapa lama Wiwin masuk ke dalam, aku mendengar sebuah cerita wanita yang tak melainkan suara itu adalah cerita dari Wiwin yang berasal dari dalam gudang. Dengan sangat panik, aku pun berlari masuk ke dalam gudang dan mencari Wiwin. Saat aku masuk ke dalam gudang, kutemui Wiwin sedang berada di salah satu sudut ruangan. Dia tertunduk dan sambil menutup matanya. Aku langsung menghampirinya, namun ia malah mengusirku seperti orang ketakutan. Win, Win, sadar, buka matamu. Ini Agung. Hei, ucapku sambil mengguncang-guncang tubuhnya. Seketika Win menatapku dan dia langsung memelukku seperti orang yang sangat-sangat ketakutan.
Ku coba untuk menenangkannya dan mengajaknya keluar dari gudang terlebih dahulu. Kami duduk di pos satpam sambil ku tenangkan dia. Ku beri sebotol air sisa yang diberikan kakek tadi malam. Setelah ia minum perlahan, dia sudah bisa menenangkan dirinya dan mengendalikan dirinya lagi. Tarik nafas dulu, Win. Tarik nafas. Banyak-banyak istighfar, ucapku. Aku udah gak mau kerja di sini lagi, Gung. Pokoknya detik ini juga aku mau keluar dari sini, ucap Iwin. Lah emang kenapa? Coba kamu cerita dulu ke aku. Aku takut, Gung, dia mengancamku. Pokoknya aku gak mau lagi kerja di sini. Kalau kamu keluar dari sini, aku juga, Win. Aku juga mau keluar dari sini. Memang harus kamu keluar dari sini juga, Gung. Tempat ini sangat tidak aman bagi keselamatan kita, Gung. Kamu tunggu di sini dulu, aku mau cari mandor, Win. Aku ikut, Gung, aku takut. Ya udah, ayo kamu ikut. Aku tak tahu apa yang dilihat oleh Wiwin. Aku belum berani menanyakannya karena kondisi Wiwin sangat shock. Yang pasti hari ini kami berdua akan menemui mandor dan mengundurkan diri hari ini. Dor, kami berdua mau ngomong sama mandor nih, ucapku. Iya, mau ngomong apa, silakan. Kami berdua udah gak sanggup untuk kerja di sini. Bukan karena kerjaannya yang berat, tapi karena kami sudah gak tahan lagi dengan gangguan-gangguan yang ada di gudang itu. Emang kalian berdua kenapa? Mungkin nanti saya akan cerita ke mandor. Gak bisa sekarang juga karena keadaan Win yang masih shock, ucapku. Bener kamu gak mau kerja lagi, Win? Tanya mandor pada Win. Iya Pak D, aku takut Pak D gak berani lagi buat kerja di sini, jawab Win. Ya udah, semua keputusan ada tangan kalian. Mungkin memang bagusnya gudang itu dikosongkan. Ya udah, ntar kami pamit pulang dulu ya. Aku mau antar pulang Win dulu. Ya sudah, hati-hati kalian di jalan. Aku pun bergegas mengambil jaket dan menutup kembali pintu gudang. Setelah itu, aku mengambil motorku di parkiran. Niatku mengantarkan Wiwin pulang, tapi kulihat ia masih melamun dan tubuhnya kelihatan sangat lemas. Aku menawarkannya untuk ke tempat kakekku, barangkali kakekku bisa menyembuhkannya. Udah, kamu jangan melamun gitu, gak boleh. Kamu gak mau, ku ajak ke tempat kakekku dulu. Kita main sebentar ke sana. Barangkali juga kakekku bisa ngobatin kamu, ucapku. Emang bisa, Gung? Terserah kamu, aku ikut aja, Gung. Badanku rasanya tidak enakan semenjak kejadian tadi. Ya udah, kita coba dulu ke sana ya. Aku pun memutar arah tujuanku ke arah rumah kakekku. Kebetulan sekali saat kami sampai di sana, kakekku ada di depan rumah sedang memandikan burung peliharaannya. Namun saat aku memberi salam kepada kakekku, wajah kakekku terlihat seperti marah dan kakekku melarang kami untuk masuk ke rumah. Kakekku menyuruh kami tetap berdiri di latar rumahnya. Tunggu di sini, kalian jangan kemana-mana, ucap kakekku. Setelah itu ia masuk ke dalam rumah. Gung, kakek kamu kenapa kok kelihatannya marah ngeliat kita berdua? Aku takut, Gung. Kita pulang aja yuk, ucap Iwin sambil memegangi tanganku. Aku juga gak tahu, Win, gak biasanya kakek seperti itu. Udah, kita tunggu aja dulu sampai kakek keluar lagi, ucapku sambil menenangkan Wiwin. Tak berapa lama kakek pun keluar dari dalam rumah sambil membawa sebungkus garam krosok. Setelah itu ia melemparkan garam krosok tersebut ke tubuh kami. Setelah selesai, kakekku mempersilahkan kami berdua masuk untuk ke dalam rumah. Kalian ini dari mana kok bisa sampai dia ngikut gitu? Tanya kakekku pada kami. Kakek melihatnya, ucapku. Sangat jelas kakek melihatnya. Aku pun menjelaskan pada kakekku tentang peristiwa yang terjadi tadi di pabrik. Sudah, kamu ajak teman kamu ke belakang sana. Sekalian kamu ambilkan air kelapa di belakang. Suruh temanmu minum biar segar tubuhnya, ucap kakekku. Baiklah kek, ucapku selingkat. Ayo Win, kita ke belakang ambil air kelapa. Aku dan Win pun mengajak pergi ke halaman belakang rumah kakekku. Di belakang rumah kakekku memang banyak beberapa tanaman. Di belakang rumah kakekku juga ada beberapa kolam ikan miliknya.
Win, kamu tunggu di sini ya, aku naik ke atas sambil kelapanya, ucapku. Emang kamu bisa manjat pohon kelapa setinggi ini? Ya, kamu sepelekan aku, lihat nih. Perlahan aku mulai memanjat pohon kelapa tersebut dan mengambil beberapa kelapa untuk kami minum berdua. Setelah selesai aku kembali turun. Bisa kan aku? Hehehe, ucapku. Iya, kamu hebat deh, Kung. Ya elah, gak mungkin aku tinggal. Pasti akulah yang ngantar kamu pulang. Udah ya buruan Win, kita pamit dulu sama kakek. Setelah berpamitan dengan kakekku, aku pun segera memacu motorku. Kali ini rumah Win cukup lumayan jauh dari rumah kakekku. Begitu juga dengan rumahku. Kupikir kami bisa sampai rumah sebelum hujan, tapi ternyata hujan udah turun terlebih dahulu. Saat kami di pertengahan jalan, sengaja aku tak berteduh terlebih dahulu karena pikirku akan memakan waktu cukup lama kalau kami berteduh, sedangkan rumah kami masih cukup lumayan jauh. Pelan-pelan aja, Kung, jangan ngebut, aku takut, ucap Wiwin. Kalau kamu takut pegangan aku, Win. Mulai deh, jangan ambil kesempatan dalam kesempitan deh, Kung, kamu. Hehehe, aku gak ambil kesempatan, itu sebuah penawaran yang kutawarkan untuk Win. Udah agak lucu, fokus saja kamu sama jalannya. Aku terus memacu laju motorku, namun tak pernah ngebut karena jalanannya yang licin. Entah ada angin apa tadi. Entah ada angin apa yang tadinya Wiwin enggan berpegangan denganku, tiba-tiba saja ia memelukku. Sontak aku pun terkejut dan sangat merasakan bahagia karena mendapatkan pelukan dari Wiwin. Walaupun keadaan mendesak seperti ini, perasaanku jadi deg-degan, berdetak tak seirama. Memang sudah lama sekali aku tidak pernah dekat dengan wanita lagi. Jadi maklum kalau aku sebahagia ini cuman karena Wiwin memelukku. Ya walaupun di keadaan yang mendesak seperti ini, tapi lumayan lah. Hehehe. Setelah cukup lama berjibaku mengembur aspal hitam yang licin, ribuan tetesan air yang menghantam tubuh disambut juga dengan petir-petir yang cukup menguji nyali. Akhirnya aku dan Wiwin pun telah sampai di rumah Wiwin. Bajuku basah kuyup, begitu juga dengan Wiwin. Wiwin menawarkanku baju dan beristirahat sejenak di rumahnya. Namun aku menolak dan langsung berpamitan karena pikirku tanggung sudah basah aja sekalian. Kulihat juga hujan turun sepertinya akan cukup lama juga. Yakin kamu gak singgah dulu, Kung? Masih deras banget loh hujannya, ucap Wiwin. Iya Win, udah gak apa-apa, aku pulang aja Win, udah tanggung soalnya. Ya udah deh kalau kamu maunya gitu. Makasih banyak ya buat hari ini. Hehehe. Kamu hati-hati, Kung. Sering-sering nanti datang ke sini ya, jangan sombong kamu. Iya Bu Bos, pasti nanti aku sering main ke sini. Ya udah aku pulang dulu ya. Aku pun segera memacu motorku kembali. Hujan semakin deras, namun kupaksakan saja karena berteduh pasti akan lama sekali. Sekitar 20 menitan, aku pun tiba di rumahku. Bajuku basah, aku langsung bergegas mandi. Setelah mandi, aku makan, dan setelah makan aku langsung berbaring di atas kasurku. Tak butuh waktu lama, entah karena dingin habis kehujanan atau aku langsung tertidur. Malam itu aku bermimpi bertemu Ratih di suatu tempat yang asing bagiku. Kulihat dia menangis duduk tertunduk di atas sebuah kursi kayu. Dia terus menangis dan meminta tolong. Di dalam tangisannya, sesekali dia menyebut nama Dimas, Reza, dan Dika. Kata-kata itu terus dia ulang sambil menangis sesenggukan. Namun anehnya di dalam mimpiku itu, aku tidak bisa menghampiri Ratih dan hanya bisa menyaksikan dia yang sedang menangis saja. Kupikir setelah aku keluar dari pekerjaan itu, aku akan lepas dari teror arwah Ratih. Ternyata belum. Dia masih selalu menerorku
melalui mimpi, dan kadang dia muncul di mimpiku dengan wujud manusia, kadang juga dengan wujud yang mengerikan. Di dalam mimpiku dia selalu menyebut hal yang sama, yaitu menyebutkan nama Reza, Dika, dan Dimas. Dan ia kulihat seperti ingin menyampaikan sesuatu padaku, namun seperti sulit ia mengatakan apa yang ingin ia sampaikan padaku. Sudah hampir 1 minggu lamanya Ratih terus menghantuiku melalui mimpi, sampai-sampai aku stres dan kurang tidur. Aku terus berpikir gimana caranya agar aku bisa terlepas dari arwah Ratih. Hingga akhirnya suatu malam aku mencoba mendatangi rumah Dimas, dan aku berniat untuk menceritakan semua kepada Dimas. Pikirku barangkali Dimas ada solusi untukku. Namun saat aku mendatangi rumahnya, ternyata Dimas sudah pindah, tak tinggal di sini lagi. Untungnya saja yang tinggal di rumah Dimas ini adalah sepupunya, dan sepupunya ini memberikan alamat rumah Dimas. Aku pun langsung bergegas menuju rumah Dimas. Hanya kira-kira butuh waktu 25 menit saja, aku sudah sampai di rumah dinas. "Permisi, assalamualaikum," ucapku. "Iya, siapa ya?" Seorang wanita keluar dari rumah yang tak melainkan adalah istrinya Dimas. "Aku Agung, Mbak, teman kerjanya Dimas dulu di pabrik gula. Dimasnya ada nggak?" "Oh iya, sebentar ya Bang, saya panggilkan Dimas dulu." Tak berapa lama kemudian Dimas keluar dari rumah. Ada apa, Gung? Kamu kok tahu rumahku?" tanya Dimas kepadaku. "Iya, aku memang cari kamu, Mas. Aku dapat alamat kamu dari sepupu yang tinggal di rumahmu dulu." "Oh iya, ayo masuk dulu, Gung, kita ngobrol di dalam," ucap Dimas. "Mau minum apa, Gung?" "Alah, sudah gak usah repot-repot, Mas. Udah gak apa-apa, kopi aja gimana, mau gak?" "Terserah kamu deh, Mas." "Dek, buatin kopi ya, 2 gelas," ucap Dimas pada istrinya. Ngerepotin aku, Mas, gak enak sama istri kamu." "Udah, gak apa-apa kok, aman itu. Oh ya, kamu ada keperluan apa nyari-nyari aku?" Jadi gini, Mas, masalah tentang almarhum Ratih." "Gung, itulah Mas, masih suka usil. Belakangan ini udah banyak yang keluar dari pabrik sebab hal itu. Terus aku harus gimana dong? Aku juga gak tahu mau buat apa, Gung. Aku beberapa hari ini mimpi tentang almarhum Ratih, tapi aku tak tahu apa arti dari mimpiku itu. Di dalam mimpiku, ia selalu memanggil namamu, Dika, dan Reza. Hal inilah yang membuatku nyari-nyari kamu, Mas." Apa mungkin aku udah gak pernah ziarah ke makamnya lagi ya? Aku udah hampir 1 tahun gak ziarah ke tempatnya. Jadi gimana dong, Mas? Atau gini saja, kalian bertiga datang aja ke pabrik dulu, nanti kita minta bantuan dari kakekku buat kalian bisa berinteraksi dengan sosoknya. Mungkin itu almarhum Ratih." "Bertiga? Ya gak mungkin lah, Gung. Reza di Jawa, tapi mungkin 3 hari lagi dia balik ke sini. Dan Dika kenapa, Mas?" "Dia sudah meninggal, Gung." "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." "Kenapa meninggalnya, Mas? Kok aku gak dengar kabarnya?" "5 tahun yang lalu, Gung." "Aku turut berduka cita ya, Mas. Aku benar-benar gak tahu kalau Dika sudah meninggal." "Iya, gak apa-apa, Gung," ucap Dimas sambil menyodorkan segelas kopi. "Ya udah, jadi begitu saja, Mas. Aku cuma mau menyampaikan itu aja. Barangkali kalau dengan cara kamu ke sana, arwah Ratih bisa lebih tenang. Kita gak tahu kan, mungkin ada pesan yang mau disampaikannya kepada kalian," ucapku. "Iya, Gung, nanti aku coba hubungi Reza dulu mengenai hal ini." "Baiklah, Mas, kalau gitu aku pamit pulang dulu ya. Sudah larut malam ini." "Iya, Gung, aku juga makasih ya kamu sudah beritahu aku hal ini. Mungkin 3 hari lagi aku kesana, Reza." "Oke deh, Mas." Aku pun bergegas kembali pulang ke rumah.
Keesokan harinya, aku mendapatkan pesan WA dari Dimas yang mengatakan besok dia akan datang ke pabrik dengan Reza. Ternyata Reza malam ini sudah pulang dari Jawa. Sebelum Reza datang besok ke pabrik, aku meminta izin pada mandor untuk besok aku akan membawa Reza dan Dimas ke gudang pabrik. Setelah mendapatkan izin dari mandor, aku ke rumah kakekku dan meminta tolong padanya untuk membantu kami besok. Aku menceritakan semua kronologinya pada kakekku dan kakekku pun bersedia membantu kami besok. Dan kakekku meminta aku untuk mencari benda apa yang disukai oleh almarhum Ratih semasa dia hidup. Karena kemunculan Ratih ditandai dengan wangi bunga matahari, jadi aku berpikir bahwa bunga matahari adalah salah satu kesukaannya semasa hidup. Aku bingung harus mencari kemana bunga matahari itu. Aku menghubungi Wiwin. Barangkali ia tahu di mana ada yang jual bunga matahari. Wiwin menyuruhku datang ke suatu tempat. Di sana ada yang jual bunga matahari. Namun karena aku tak tahu dengan pasti di mana alamatnya, aku pun mengajak Wiwin untuk menemaniku mendatangi toko bunga tersebut. Dan aku langsung bergegas ke rumah Wiwin untuk menjemputnya. Sesampainya di rumah Wiwin, kulihat dia sudah berada di depan rumah sambil menelpon seseorang. Udah dulu ya, nanti aku telepon lagi. Ku dengar ucapan Wiwin sambil mematikan teleponnya. Cepat bener kamu sampainya, Gung. Iya, tadi aku dari rumah kakekku, kan gak jauh dari sini. Oh iya, ya udah, ayo kita keburu sore nanti. Emang kamu beli bunga matahari untuk apa? Untuk pacar ya? Romantis banget ya. Hihi. Enggak, aku kan nggak punya pacar. Bunga itu aku cari untuk sebagai syarat dari kakekku. Besok kami mau coba bersihin gudang dari arwah Ratih lagi. Besok juga teman-teman Ratih deket dulu pada datang. Oh gitu ya, kayaknya seru nih, boleh ikut nggak aku? Boleh kalau kamu mau. Setelah beberapa lama di perjalanan, akhirnya kami sampai ke toko bunga tersebut. Aku langsung membeli hari tersebut. Setengah jam kemudian, aku sampai di pabrik. Kulihat di sana sudah ada kakekku, Dimas, Reza, dan Mandor. Kebetulan hari ini hari Minggu, jadi tidak ada orang yang bekerja karena pabrik gula ini masih belum terlalu besar. Jadi masih ada hari libur di hari Minggu untuk para karyawan di pabrik. Reza, teman lamaku, termaksud orang yang lumayan dekat denganku dibandingkan Dimas, Dika, dan Ratih. Ia langsung menghampiriku dan kami bersalaman. Wah, sudah lama gak ketemu, makin sukses aja kelihatannya kamu, Gung, ucap Reza. Ah, mana ada, aku masih gini-gini aja. Kamu tuh yang udah sukses sampai-sampai lupa sama aku. Aku kerja sambil kuliah di sana, Gung. Wah, ini siapa lagi nih, Gung? Nggak bilang-bilang kamu sudah nikah, ucap Reza sambil memainkan bola. Matanya menunjuk ke Wiwin. Haha, aku belum menikah lah. Ini tuh namanya Wiwin. Dia yang membantu pekerjaanku selama ini. Dia juga keponakannya Mandor. Haha, aku kira istrimu, Gung. Ya bukanlah kamu ini. Ya udah, bisa kita mulai kan? Aku gak yakin, Gung. Aku jadi terbayang masa laluku di sini. Sudah terlalu banyak kenangan manis di sini, ucap Reza. Gak apa-apa, kamu pasti bisa. Ini juga kita lakuin demi almarhum Ratih kan. Ya udah deh, ayo kita coba. Akhirnya aku, Wiwin, Reza, Dimas, dan kakekku beserta Mandor kami pun bergegas mengambil gudang yang berada di belakang pabrik, di mana tempatku bekerja dan dibunuhnya Ratih dulu oleh Dika. Saat kami membuka pintu, kami disambut dengan wangi bunga matahari, tapi kali ini berbeda wanginya, sangat menyengat di hidung. Dia ada di pojokan dekat kamar mandi itu, terus memandangi Dimas dan Reza sambil tangannya seperti memanggil-manggil kalian berdua, ucap kakekku. Auranya benar-benar tidak enak sekali rasanya di dalam gudang ini. Wiwin terus memegangi tanganku karena takut setelah mendengar ucapan kakekku.
Tak berapa lama kemudian, kakekku meletakkan bunga matahari tersebut di dekat sudut yang kakekku tunjuk, tempat di mana arwah Ratih berdiri dan memandangi Reza dan Dimas. Kakekku menyuruh kami untuk melingkar sambil membaca beberapa ayat Al-Quran. Namun saat di tengah kami sedang membaca ayat-ayat Al-Quran, tiba-tiba saja Wiwin menangis histeris. Ternyata Wiwin dirasuki oleh arwah Ratih. "Kalian kenapa? Apa kalian tidak rindu padaku?" ucap Wiwin sambil melirik ke arah Dimas dan Reza. Kami semua sontak terkejut melihat ucapan Wiwin. Wiwin terus memberontak saat kami pegangi. Wiwin terus menangis histeris sambil mengatakan, "Apa kalian tidak rindu padaku?" Pertanyaan itu terus dilontarkannya, yang mungkin pertanyaan itu diberikan untuk Reza dan Dimas. "Sudahlah, tempatmu sudah bukan di sini lagi. Keluar dari tubuh wanita ini, kasihan dia," ucap kakekku. "Diam, aku tidak berbicara padamu," ucap Wiwin, membantah perkataan kakekku. "Rat, udahlah, tinggalkan semua urusan di dunia ini. Pergilah dengan tenang," ucap Reza. "Apa kamu sudah melupakanku? Apa kamu tidak rindu padaku? Kenapa kamu masih bersedih?" tanya Ratih kepada Reza. "Sudah beberapa tahun kepergianmu, aku masih belum bisa melupakanmu. Rat, kamu adalah cinta pertamaku. Tidak semudah itu aku melupakanmu. Tapi aku sadar sekarang kita sudah berbeda tempat. Setiap hari aku hanya bisa berdoa semoga nanti kita dipertemukan di tempat yang paling indah. Maaf sebelumnya, aku gak bisa nempati janjiku dulu untuk menjagamu. Aku telah gagal menjadi yang terbaik untukmu. Maafkan aku," ucap Reza sambil menangis. "Sudah Rat, lepaskan urusan dunia. Pergilah dengan tenang. Kami semua sayang sama kamu. Kami selalu rindu padamu. Aku dan Reza yakin suatu saat nanti kita bakal bertemu lagi dan kita bakal bermain bersama lagi seperti dulu," ucap Dimas. Wiwin terus menangis histeris. Kakekku langsung mengambil alih tindakan untuk mengeluarkan sosok yang ada di dalam tubuh Wiwin, yang mungkin itu adalah sosok arwah Ratih. Namun Wiwin memberontak melawan kakekku. "Apa kalian berjanji tidak akan melupakanku?" ucap Wiwin. "Kamu adalah sahabat terbaikku, Rat. Aku selalu mengingatmu di setiap doa-doaku," ucap Dimas. "Aku janji padamu untuk terakhir kalinya. Aku janji gak akan bersedih lagi dan aku janji akan selalu mengingatmu," ucap Reza. Tiba-tiba Wiwin berdiri dan menari sambil menyanyikan sebuah lagu yang dulu sering dinyanyikan oleh almarhum Ratih. Ratih mengambil bunga matahari yang sedang diletakkan kakekku tadi. Setelah itu ia memberikannya pada Reza dan tak berapa lama kemudian Wiwin terjatuh dan pingsan. Aku dan Mandor memapah tubuh Wiwin keluar dan membawanya ke pos satpam. Tak berapa lama Wiwin siuman. Ada apa sama aku, Kung?" "Duh, badanku sakit semua," ucap Wiwin. "Gak apa-apa kok, kamu cuma pingsan tadi. Mungkin aja kamu belum sarapan tadi ya di rumah." "Ah, masa iya? Tapi tadi aku kayaknya sarapan lah. Nih, ndak, diminum dulu airnya, baca bismillah," ucap kakekku sambil memberikan segelas air putih pada Wiwin. "Kakak pulang dulu ya, mau kerja lagi." "Ya udah kek, makasih ya kek udah mau bantu kami. Hati-hati di jalan kek," ucapku. "Iya sama-sama. Aku sama Reza juga mau pulang dulu, Kung. Ada urusan lagi soalnya," ucap Tika. Payah nih orang sibuk, hehe," ucapku. "Ah, mana ada, minggu depan kita kumpul di rumahku ya. Aku sekalian mau kirim doa untuk Ratih," ucap Dimas. "Oke lah kalau gitu, kamu sering-sering ziarah ke makamnya Ratih ya," ucapku. "Iya, ini pun aku sama Reza juga mau ziarah terlebih dahulu. Makasih ya Kung udah mau bantu. Mudah-mudahan setelah ini arwah Ratih gak akan mengganggu karyawan di sini lagi." "Hahaha, aku yang makasih sama kamu Mas, udah mau datang.
Aku tuh capek manggil itu, tapi gak ada yang sanggup. Mudah-mudahan aja setelah ini semuanya bisa normal kembali, ucapku. Setelah terlebih beberapa percakapan, akhirnya Reza dan Dimas berpamitan pulang. Kulihat Reza masih lesu sambil memegang bunga matahari yang diberi oleh Ratih tadi. Mungkin dia juga masih sedang syok. Kini tinggal aku dan Wiwin saja di pos satpam. Mandor juga sudah pulang. Kulihat Wiwin masih terduduk di salah satu bangku di pos satpam sambil memijit pundaknya. Masih sakit ya badan kamu, Win? Lumayan lah. Oh iya, tadi apa yang terjadi saat aku pingsan? Tanya Wiwin. Udah, nanti aku ceritain. Ayo deh, aku antar pulang, nanti kita cerita di rumah kamu aja. Ya udah, ayolah. Aku mau mandi, badanku rasanya penuh debu. Setelah beberapa lamanya menyita waktu, aku dan Wiwin pun tiba di rumahnya. Wiwin langsung mandi, sedangkan aku duduk di ruang tamu. Kulihat ibunya ada di dapur sedang memasak. Saat Wiwin mandi, tak sengaja aku melihat handphone milik Wiwin yang terletak di meja ruang tamu. Handphonenya terus berdering menerima telepon dari seseorang. Aku penasaran karena handphonenya terus berbunyi. Akhirnya aku ambil handphonenya dan melihat siapa yang menelpon. Aku sedikit terkejut karena kulihat nama kontak tersebut adalah Sayang. Mendadak hatiku mulai sudah tak enakan. Dalam hatiku bertanya, apa mungkin Wiwin sudah punya pacar? Terus kenapa dia gak pernah cerita padaku? Tak berapa lama kemudian Wiwin keluar dari kamar dan sudah selesai mandi. Ayolah cerita gimana tadi, ucap Wiwin. Mungkin lain kali aja Wiwin, aku mau pulang, ucapku dengan perasaan yang amburadul. Lah emang kenapa? Iya, aku mendadak ada urusan, lain kali aja ya. Aku pamit pulang dulu, Win. Assalamualaikum. Aku pun langsung menancap gas motorku. Di perjalanan, perasaanku makin kacau setelah mengetahui Win sudah ada pacar. Hari ini rasanya sangat-sangat membosankan. Baru juga merasakan cinta lagi, malah kecewa. Apes. Hampir dua bulan lamanya aku tak bertemu dengan Wiwin. Semenjak hari itu, aku kembali lagi bekerja di pabrik gula itu, dan semenjak hari itu sudah tidak ada lagi gangguan dari arwah Ratih. Kini aku bekerja dengan karyawan baru, tidak bersama Wiwin lagi. Terkadang aku juga merasakan rindu pada Wiwin. Setelah 2 bulan lebih aku tidak bertemu dengannya, dan kami tidak pernah berhubungan lagi melalui sosmed. Kemarin aku menghapus semua kontak Wiwin. Suatu hari aku iseng-iseng melewati rumah Wiwin, berharap aku bisa bertemu dengannya dan bisa mengobati rasa rinduku sedikit padanya, walaupun hanya memandangnya dari jauh. Namun saat aku melewati rumahnya, aku terheran karena rumahnya seperti akan ada acara pesta. Aku mampir ke sebuah warung membeli rokok sambil menanyakan ke pemilik warung ada acara apa di rumah Wiwin. Pemilik warung tersebut mengatakan bahwa Wiwin akan menikah 2 hari lagi. Aku yang mendengar ucapan pemilik warung tersebut sangat terkejut. Aku gak habis pikir gimana bisa secepat itu. Dengan hati yang penuh rasa kecewa, aku pun pergi meninggalkan warung tersebut. Tak berapa jauh dari warung tersebut, aku mendengar suara seorang memanggil namaku. Agung. Suara itu terdengar tak asing bagiku, sehingga beberapa kali suara itu memanggilku. Aku pun menghentikan motorku dan melihat ke arah belakang. Seorang wanita berjalan ke arahku. Agung kan? Aku membuka kaca helmku. Nah, bener kan Agung? Ternyata wanita tersebut adalah Wiwin. Kulihat kali ini dia sangat berbeda. Dia sangat cantik sekali. Kulihat tangannya sudah memakai inai pengantin. Kamu kemana aja, Gung? Kok kamu udah gak bisa aku hubungi lagi? Ucap Wiwin. Hehe, aku sibuk kerja, Win. Iya, aku ganti nomor HP, Win. Oh, aku mau nikah 2 hari lagi. Kamu datang ya, pokoknya kamu harus datang. Titik nih undangannya, ucap Wiwin sambil memberikan sebuah undangan.
Wah, selamat ya Win. Iya insya Allah aku datang. Aku minta maaf ya Gung. Lah, minta maaf buat apa? Udah, kamu gak usah pura-pura gak tahu gitu. Mandor udah cerita semua sama aku kalau kamu ada perasaan sama aku. Tapi aku gak bisa buat apa-apa karena aku sama calonku ini memang sudah merencanakan pernikahan kami. Aku selama ini gak cerita ke kamu karena aku takut nyakitin kamu, ucap Wiwin sambil terlihat sedih. Hehe, kamu baik, cantik, kamu polos, kamu berhak bahagia atas apa yang kamu miliki. Aku berterima kasih karena selama ini kamu ngejaga perasaanku. Aku sadar cinta gak harus memiliki, dan terkadang ada yang datang tapi cuma sekedar mampir, dan tak selalu yang datang akan menetap di sini. Udah, jangan sedih gitu, ini hari-hari yang membahagikan buat kamu. Gak boleh sedih, ucapku. Kamu janji ya bakal jadi sahabatku terus? Hehe, iya pasti kok. Seketika Win menyium pipiku. Sontak aku pun terkejut, lalu ia pergi sambil mengatakan jangan lupa datang ya. Aku tak paham dengan perasaanku saat ini. Satu sisi aku sedih karena Wiwin akan menikah, dan di sisi lain aku bahagia karena bisa melihat Wiwin bahagia. 2 hari kemudian, hari ini dimana Wiwin akan menikah dan aku akan menghadiri pernikahannya dengan lapang dada. Di sana aku lihat dia sedang duduk bersama suaminya. Dia begitu terlihat cantik menggunakan gaun pernikahan berwarna merah. Andai saja aku yang ada di sana, pasti aku bahagia sekali. Aku menghayal apaan sih, astagfirullah. Wiwin sudah milik orang lain, aku gak boleh berpikir seperti itu. Aku langsung menyandarkan diri dari pikiran burukku. Aku naik ke atas pelaminan, bersalaman dengan mereka, lalu setelah itu berfoto. Selesai. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita Dendam Mayit dari awal sampai akhir, dan juga cerita Ratih penunggu pabrik gula. Semoga teman-teman semua terhibur dari cerita ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari cerita ini. Nah, buat teman-teman yang mau membaca langsung, silahkan kunjungi akun Facebook 1001 Cerita AL ya. Dan setelah ini akan ada yang bagian full partnya ya. Jadi tunggu updatean yang full part biar nggak ada jeda dari cerita ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.